juga ya, sebaik perasaan mungkin menunggu bagaimana The Fed Iya. begitu ya untuk di awal tahun depan begitu. Karena kalau kita lihat memang IHSG sendiri pergerakannya cukup percaya diri ya di sepanjang 3 pekan ini berada di level 7 ribuan. Kalau kita lihat untuk di perdagangan hari ini sebetulnya IHSG ini arahnya akan kemana nih? Karena sentimen sebetulnya cukup banyak begitu. Kalau IHSG kita lihat di perdagangan kemarin IHSG berada di zona merah. Untuk di hari ini apakah mampu bangkit? Kalau melihat hari ini sepertinya ada kecenderungan bangkit karena memang beberapa hari kemarin, 3 hari kemarin itu pasar cenderung wait and see karena mungkin menanti inflasi, terus juga inflasi Amerika, terus juga The Fed ketika memang inflasi Amerika kembali melandai, terus juga The Fed akhirnya ada membuka peluang untuk menurunkan suku bunga di tahun depan ini menjadi sentimen positif bagi pasar. Jadi ada kecenderungan bahwa IHSG cenderung menguat di hari ini karena memang kemarin mungkin pasar wait and see, jadi kemungkinan hari ini cenderung merespon positif. Jadi ada kemungkinan kembali ke 7.100. Oke, di hari ini Anda proyeksikan indeks harga saham gabungan kembali ke level 7.100. Ada yang mengamati waktunya atau termin waktunya sebetulnya akhir tahun ini sudah sebentar lagi begitu ya. Tidak sampai 2 minggu apalagi dipotong dengan libur Nataru yang mana juga pasar atau indeks harga saham gabungan ada libur juga di sana. Libur secara transaksinya. Sebetulnya dengan proyeksi sejumlah analis yang mengatakan indeks harga saham gabungan mampu finish di 7.200, apakah ini juga mulai lebur? Karena memang pada 14 Desember hari ini saja tentunya levelnya masih di angka 7 ribuan, Mas Chandra. Kalau melihat memang perdagangan di Desember ini cenderung mungkin tinggal sedikit lagi, di mana kalau ketika nanti sehabis Natal ini perdagangannya cenderung lebih sedikit ya, karena memang mungkin ada libur panjang juga, terus juga nilai transaksinya juga cenderung lebih sedikit karena mungkin masyarakat sudah mulai berfokus pada liburan, tapi melihat ada kecenderungan untuk menyentuh level 7.200 ini kemungkinan cukup besar ya, karena memang di beberapa hari lalu ini IHSG konsisten bertahan di 7.100, jadi ada kemungkinan mencapai 7.200, tapi ketika di closing saya mungkin tipis-tipis menyentuh hampir 7.200 itu mendekati ya kemungkinan. Baik, mengamati bagaimana sebetulnya sikap dari The Fed ini sangat memberikan pengaruh begitu ya kepada beberapa sektor begitu. Kita lihat ada sektor finansial begitu, lalu juga kita lihat ada sektor teknologi. Mungkin kita akan membahas dulu sektor teknologi. Anda sendiri melihatnya untuk saham-saham di sektor teknologi untuk di perdagangan hari ini akan seperti apa? Karena kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa sentimen yang cukup mewarnai dan mempengaruhi begitu ya pergerakan dari saham-saham di sektor teknologi, tapi kenaikannya sempat di atas 1%, anjloknya juga sempat di bawah 1%. Untuk di perdagangan hari ini akan seperti apa? Apakah sebetulnya untuk di sisa tahun 2023 ini saham-saham di sektor teknologi sebetulnya cukup menjanjikan? Kalau melihat dari sikap The Fed yang sudah membuka peluang akan menurunkan suku bunga di tahun depan, ini seperti ini menjadi sentimen positif bagi teknologi, karena memang teknologi ini memang cenderung rentan terhadap suku bunga. Jadi ketika suku bunga ada peluang dipangkas di tahun depan, ini dapat menggerakkan sektor teknologi. Jadi kemungkinan hari ini sektor teknologi kembali menjadi salah satu penopang IHSG. Oke, baik. Karena memang melihat begitu ya kebijakan yang mana mengarah pada sentimen tentunya juga lebih sedikit resistennya atau ini banyak terpengaruh dari sektor teknologi yaitu terkait suku bunga acuan. Apabila nantinya di tahun depan ternyata statement higher for longer juga terjadi begitu ya, walaupun memang The Fed menahan suku bunganya tapi tidak cut rate atau tidak menurunkan, apakah ini juga seraya membuat sektor teknologi melempem kembali di tahun 2024 nanti? Kalau misalnya sikap The Fed ini berubah lagi terus juga kembali cenderung lebih ketat, saya rasa juga mempengaruhi teknologi, karena memang saham teknologi ini sendiri sangat rentan terhadap tingkat suku bunga. Jadi ketika suku bunga ini masih ketidakpastian masih cukup tinggi, jadi teknologi masih akan volatil juga. Baik, lalu kita akan bergeser setelah membahas saham-saham di sektor teknologi, bagaimana saham-saham untuk di sektor perbankan, mungkin khususnya untuk perbankan big caps ya. Di disclaimer on sebetulnya kalau kita lihat memang valuasi saham-saham perbankan big cap saat ini boleh dibilang sudah cukup tinggi begitu ya. Tapi apakah ini juga masih menjadi sesuatu yang menarik untuk dikoleksi para pelaku pasar atau investor, apalagi mungkin kita lihat kan profil risiko setiap orang berbeda-beda dan tentunya juga time frame-nya begitu ya, jangka waktunya untuk jangka pendek atau jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa?
Kalau untuk perbankan untuk jangka pendek ini kan mungkin tersengat oleh si sentimen window dressing ya Kak, karena memang banyak pasar optimis bahwa window dressing ini akan terjadi di tahun ini, ketika di tahun-tahun sebelumnya ini window dressing cenderung tidak terjadi karena mungkin ada pandemi COVID-19. Jadi memang perbankan untuk jangka pendek sih saya rasa masih cukup optimis, masih cenderung positif ya juga melihat ada sentimen dari window dressing. Tapi untuk menengah lebih ke panjang saya rasa mungkin ada sedikit menarik juga, walaupun memang The Fed ini membuka untuk memangkas suku bunga. Oke, baik. Terkhusus untuk saham perbankan big caps, Presiden Jokowi melihat likuiditas tanah air mengering begitu ya, dan juga melihat realita yang terjadi terhadap total DPK di perbankan yang mana juga sulit untuk terjadi peningkatan. Apakah hal ini atau terkait kinerja, bagaimana refleksinya terhadap kinerja harga saham tentunya di sektor perbankan big caps, Mas Chandra? Kalau melihat dari likuiditas kering ini juga memang cenderung mempengaruhi kinerja sahamnya, tapi melihat juga apakah saham perbankan big cap ini menjadi mungkin lebih jelek lagi, saya rasa tidak ya. Mungkin memang beberapa hari lalu ini cenderung sideways, tapi melihat adanya sentimen window dressing, terus juga mungkin perbaikan kinerja dan juga perbaikan ekonomi ke depannya juga mungkin masih menjadi penopang perbankan big cap. Baik, selain dari saham-saham perbankan big caps begitu ya, untuk saham-saham di bank mini atau bank digital, ini akan seperti apa? Kalau kita lihat pergerakannya juga cukup volatile begitu ya, cukup dinamis. Pasar sendiri sebetulnya melihat artinya bank mini dan juga bank digital untuk saat ini seperti apa? Kalau untuk bank digital sih saya melihatnya memang walaupun masih volatile, tapi beberapa hari lalu ini juga cukup eksis ya, di mana penguatannya sudah mulai terjadi, sudah mulai bangkit juga. Jadi memang ada mungkin seperti di saham teknologi sendiri ini sentimen dari suku bunga ini juga mempengaruhi bank-bank digital sendiri. Jadi memang beberapa hari lalu memang pergerakannya sudah cukup menarik ya, mungkin karena dari suku bunga juga. Terus juga ketika The Fed ini membuka peluang memangkas suku bunga di tahun depan, saya rasa juga akan menopang bank-bank digital.